Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sina Nurjana, NIM 19010148. Saya mahasiswi dari Ilmu Keperawatan Stikes Dr. Subandi Jember. Baik, di sini saya akan memaparkan video pembelajaran terkait tentang penanganan kecelakaan pada kebakaran di dalam gedung. Yuk, simak baik-baik video setelah ini. Selamat menyaksikan. Apa sih yang dimaksud dengan bencana kebakaran itu? Jadi, kebakaran adalah suatu nyala api baik kecil atau besar pada tempat yang tidak kita kehendaki dan merugikan. Pada umumnya, sukar dikendalikan. Akibat kebakaran dapat menimbulkan korban jiwa, dapat mengakibatkan kerusakan, dan dapat mengakibatkan penderitaan. Manajemen Penanggulangan Kebakaran atau MPK atau biasa disebut dengan Fire Safety Management (FCM) adalah segala upaya untuk memobilisasikan keadaan darurat. Manajemen penanggulangan kebakaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, Pre-Fire Control atau sebelum bencana terjadi. Yang kedua, In-Case Fire Control atau saat bencana terjadi. Dan yang ketiga, Post-Fire Control atau sesudah bencana terjadi. Yang pertama adalah Pre-Fire Control. Pre-Fire Control atau penanggulangan sebelum bencana terjadi terdiri dari yang pertama, inspeksi dan uji coba berkala. Inspeksi terhadap potensi sumber kebakaran baik di dalam atau di luar gedung. Kemudian, inspeksi terhadap sarana proteksi kebakaran dan jalan keluar. Pada uji coba kinerja peralatan, beberapa yang harus diperhatikan, diantaranya daftar periksa atau checklist sebagai panduan. Yang kedua, pencantuman label inspeksi. Yang ketiga, laporan tertulis tentang hasil pemeriksaan. Tindakan pemeliharaan dan perawatan peralatan. Pemeliharaan dilakukan dalam rangka untuk menjaga agar proteksi atau peralatan kebakaran selalu dalam kondisi baik dan siap pakai. Sedangkan perawatan dilakukan dalam rangka untuk memperbaiki apabila terjadi kerusakan maupun sudah habis masa berlakunya suatu alat pemadam api. Sebelum bencana kebakaran terjadi, kita juga harus memperhatikan sarana proteksi dan sarana jalan keluar. Sarana proteksi atau alat proteksi kebakaran pada bangunan gedung terdiri dari sistem tanda bahaya kebakaran atau Fire Alarm System. Sistem tanda bahaya kebakaran yang mampu mengetahui tanda dan bahaya di suatu tempat yang luas. Sistem hidran kebakaran atau Fire Hydrant System. Sistem hidran kebakaran adalah suatu sistem instalasi atau jaringan pemipaan yang berisikan air bertekanan tertentu yang digunakan sebagai sarana pemadam kebakaran. Sistem pemercik otomatis atau Fire Automatic Sprinkler System. Sistem pemercik otomatis adalah suatu jaringan instalasi pemipaan yang dapat memecahkan air bertekanan tertentu secara otomatis berdasarkan keotomatisan ke segala arah. Alat pemadam api ringan atau APAR. APAR adalah sebagai alat pemadam pertama atau awal pada peristiwa kebakaran yang masih kecil atau terbatas. Sarana jalan keluar. Sarana jalan keluar pada bencana kebakaran dapat berupa pintu-pintu darurat, koridor atau selasar, jalan landai, tangga kebakaran, lampu penerangan darurat, tanda petunjuk arah, dan sistem pengendali asap. Selain itu, kita juga harus memperhatikan struktur organisasi manajemen pengamanan kebakaran. In-case fire control
atau saat bencana terjadi, terdiri dari deteksi, alarm, padamkan lokalisir, rescue atau selamatkan, dan yang terakhir amankan. Post fire control atau sesudah bencana terjadi meliputi investigasi, analisis, rekomendasi, dan yang terakhir rehabilitasi. Sistem keselamatan kebakaran gedung. Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan, dan sarana baik yang terpasang maupun terbangun yang bertujuan untuk melindungi bangunan terhadap bahaya kebakaran. Demikian video pembelajaran tentang penanggulangan kebakaran di dalam gedung yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.